Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LLDikti Wilayah 4 melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayah kerja Jawa Barat dan Banten pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 di gedung Diklat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jalan Raya Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan perguruan tinggi swasta atau yang mewakili sebanyak 282 peserta hadir secara luring dan sebanyak 155 peserta bergabung secara daring, hingga total yang diundang dalam kegiatan tersebut sebanyak 437 pimpinan PTS sewilayah LLDikti 4. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah paham intoleran, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus di LLDikti 4. Kepala LLDikti Wilayah 4, Dr. M. Samsuri dalam sambutannya mengajak komitmen dari pimpinan perguruan tinggi swasta untuk mencegah paham intoleran, ekstremisme, dan terorisme di lingkungan kampus. Kalau LLDT, Bu Bapak, itu ada indikator kinerja bahwa kita perlu memastikan berapa banyak atau persentase perguruan tinggi swasta yang mengimplementasi kebijakan anti toleransi. Nah, anti toleransi itu tadi masuk yang ketiga yang bisa menggerus. Jadi anti toleransi itu kadang-kadang memang kecenderungannya akhirnya menjurus kepada mulai tidak sepaham dengan ideologi Pancasila. Kampus itu selalu mengundang dari kepolisian dan juga TNI untuk memberikan mata kuliah berkaitan dengan bela negara, ya, mata kuliah bela negara, dan juga bukan hanya sekedar ngasih sambutan, pelatihan itu juga banyak dilakukan oleh perguruan tinggi kita. Kemudian yang kedua, kami juga sangat berharap para pimpinan perguruan tinggi itu juga selalu berkomitmen menjaga Dr. Yeni Rosbiani beserta teman-teman staf LLDikti Wilayah 4 yang kami hormati Bapak Narsum. Pada kesempatan tersebut, para narasumber yaitu AKBP Mayendra Eka SIK dan Dr. M. Najih Aromadoni yang akrab dipanggil dengan Gus Najih menyampaikan bahwa terorisme tidak hanya terkait dengan satu agama saja. Agama digadang-gadang sebagai satu di antara sumber konflik di Indonesia. Hal ini wajar ketika dikaitkan dengan tafsir yang disampaikan oleh seorang ahli yang tentu akan berbeda dengan tafsir yang dikemukakan oleh ahli lainnya. Para pengikut yang tidak cukup memiliki pengetahuan dan wawasan tentu akan saling menyalahkan antara tafsir satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi pemicu dari konflik yang terjadi di Indonesia. Selain itu, sumber informasi keagamaan yang diperoleh dari beragam sumber yang belum tentu kebenarannya juga menjadi di antara sumber konflik yang terjadi. Sekarang mari kita ketahui apa saja indikator intoleran, radikalisme, dan terorisme. Pertama, indikator intoleran yaitu tidak menerima atau mengakui keberadaan agama, mazhab, etnis, tradisi lokal yang berbeda, atau anti keberagaman, kaku terhadap teks agama, mudah mengkafirkan kelompok lain, dan lebih mengedepankan simbol dalam beragama. Sementara itu, indikator radikalisme yaitu menolak konsensus negara dan hanya menerima label syariah, anti nasionalisme, demokrasi, dan ideologi barat lainnya. Menolak upacara bendera, ingin mendirikan negara dengan sistem khilafah.
Dan indikator terorisme yaitu menolak secara total konsensus dasar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menganggap pemerintah dan orang yang tidak sepaham sebagai togut, kafir, atau sesat, berupaya mendirikan negara daulah Para narasumber memberikan jalan kekerasan dan apa yang harus dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan perguruan tinggi, yaitu dengan memperkuat wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, wawasan sosial politik, selektif memilih organisasi, berpikir kritis, selektif memilih kajian, bijak terhadap media sosial, dan penegakan hukum berkeadilan. Tentu ini menjadi hal yang penting yang dapat diimplementasikan oleh para pimpinan di lingkungan kampus di wilayah LL Dikti 4. Setelah narasumber menyampaikan materi-materinya, moderator mempersilahkan kepada para peserta untuk menyatakan informasi-informasi yang penting, pertanyaan, dan beberapa hal lainnya. Dan pada kesempatan itu, Helmawati dari Universitas Islam Nusantara menyampaikan ada beberapa program yang telah dikembangkan oleh Kementerian Agama khususnya, yaitu dengan didirikan pada beberapa lembaga atau perguruan tinggi umum berupa geria moderasi beragama dan bela negara. Untuk mahasiswa telah ada pergerakan mahasiswa bela negara dan moderasi beragama. Juga ada organisasi dosen atau asosiasi dosen seluruh Indonesia, yaitu terdiri dari dosen-dosen pendidikan agama Islam dan dosen-dosen MKWK, yaitu mata kuliah wajib kurikulum yang terdiri dari agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Disinyalir, informasi yang diberikan berdasarkan para narasumber bisa menjadi opsi yang tepat dalam mencegah paham intoleran, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus.